Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di tim EduTech Madrasah. Pada kali ini masih pada seri pelatihan jarak jauh Microsoft Teams. Kali ini kita akan mencoba menyampaikan kursus ketiga, yaitu bekerja sama dengan siswa di Microsoft Teams. Ini mohon maaf, ini masih versi bahasa Inggris, tetapi nggak apa-apa lah. Walaupun saya masih meraba-raba, tetapi mungkin maksud dan tujuan dari presentasi ini mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Oke. Ini masih memaparkan tentang tampilan Microsoft Teams. Nah, ini ada pertanyaan yang penting, bagaimana kita bekerja sama dengan siswa melalui proses belajar mengajar, memberikan materi, memberikan video, memberikan file-file PDF yang bisa mereka baca, file-file presentasi dan sebagainya dengan secara online. Tentunya Bapak Ibu sudah terbiasa itu, apalagi saat pandemi saat ini, dengan berbagai macam cara, ya, dengan menggunakan via online. Lalu yang kedua, bagaimana Teams ini, Microsoft Teams, itu bisa menjalin komunikasi yang erat, komunikasi yang efektif dan komunikatif, efektif dan efisien. Yang pertama tadi mungkin saya ulangi, bagaimana kita bekerja sama dengan siswa, berkolaborasi, saling memberikan tugas antara pengajar dengan siswa, pelajar dengan pelajar saling bekerja sama. Yang kedua, bagaimana Teams membantu kita sebagai guru dan kepada siswa sebagai pelajar untuk saling berkomunikasi yang efektif dan efisien. Oke, di dalam Microsoft Teams ini menyediakan ketersediaan untuk pengajar untuk berkolaborasi, berdialog, berkomunikasi, dan saling berbagi file, ya, dan sebagainya dengan siswanya. Ini sangat memungkinkan sekali. Next, yang pertama yang perlu kita pahami dalam cara bekerja sama yang baik antara berkolaborasi, berkomunikasi antara pengajar dan pelajar. Langkah pertama dalam Teams ini tentunya membuat sebuah Teams kelas, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita klik menu join, bergabung atau membuat Teams, ya. Lalu muncul tampilan seperti ini, lalu klik, ya. Klik create Teams, membuat tim. Akan muncul 4 pilihan karena Bapak Ibu saya berikan akun sebagai pengajar, ya. Ada class, ada VLC, ada staff members, ada anyone. Kita pilih classes, ya. Nah, setelah dibuat, kalau kita tidak langsung menambahkan, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini nanti kita bisa menyeting atau mengatur tim kelas kita, ya. Untuk cara mengaturnya kita klik titik 3 di samping. Kita menambahkan siswa, menambahkan pengajar di kelas kita, pengajar lain di kelas kita, ataupun mengedit timnya, mengatur timnya, menambahkan avatarnya, baik itu dengan foto gurunya dan sebagainya, ya. Lalu untuk menambahkan channel seperti kita membuat kelompok-kelompok kecil siswa yang hanya bisa diakses oleh siswa-siswa tersebut, membuat sebuah kelompok besar, membuat sebuah kelompok, misalkan dalam satu kelas MIPA 1, Teams-nya MIPA 1. Nah, nanti bisa dibagi-bagi, misalkan untuk materi mapel apa, nanti untuk guru siapa, nanti gurunya masukkan semua ke situ dalam satu kelas itu, nanti masing-masing guru membuat channel masing-masing untuk mata pelajarannya, untuk menyampaikan materi, untuk memberikan penugasan dan sebagainya di channel-channel milik-milik gurunya tersebut. Jadi tidak harus satu guru satu Teams, tidak juga. Jadi berkolaborasi antara satu guru dengan guru yang lainnya, misalkan dalam sebuah kelas, satu kelas itu misalkan 20 orang, di situ ada beberapa orang guru, maka
guru-guru tersebut ditambahkan ke Teams ini sebagai guru, dan siswanya juga ditambahkan di situ. Nanti masing-masing guru memiliki channel masing-masing, nanti ada kelompok kerja untuk siswanya masing-masing juga, jadi bisa diatur seperti itu. Jadi kolaborasinya itu akan kelihatan. Jadi nanti ada ruang khusus untuk guru, ada ruang khusus siswa, ada berbagi antara siswa dengan siswa, dan ada berbagi guru dengan guru lainnya. Itu di Microsoft Teams bisa sangat memungkinkan sekali seperti itu. Ya. Next, nah ini mengeksplornya, kita buka sebuah Teams yang telah kita buat, atau kita membuat kita buka aplikasi Teams-nya, lalu kita buat sebuah tim kelas, lalu kita beri nama kelas timnya, Teams kelas tersebut, lalu kita tambahkan ya 1 2 sesuai dengan keinginan kita. Dan tentunya di sini saya perlu infokan bahwa dengan akun yang Bapak Ibu miliki sekarang itu bisa menambahkan akun di luar Microsoft. Nanti saya jelaskan di video kedua bagaimana cara menambahkan, entah itu dari Gmail, dari Hotmail dan sebagainya. Itu bisa ditambahkan menjadi istilahnya tamu, guys ya. Jadi tamu di Teams kita. Lalu tamu ini bisa nggak dia mengerjakan tugas, membaca pesan dan sebagainya, mengirim, tentunya bisa. Nanti kita coba di video yang kedua bagaimana kita cara menambahkan siswa ataupun guru masuk ke Teams kita yang telah kita buat ini, tetapi dengan tidak menggunakan akun Office 365. Ataupun mereka memiliki akun Office 365 tetapi bukan organisasi edtext.sca.id. Itu bisa. Karena akun edtext.sca.id sudah saya setting supaya bisa menerima di Teams itu bisa menerima tamu dari luar organisasi.sca.id, edtext.sca.id ataupun dari akun luar Microsoft. Dan tentunya nanti saya jelaskan di video yang kedua lah ya. Oke. Next, ini membuat channel dan membuat channel ya untuk masing-masing pelajar ya. Mereka untuk berbuat grup masing-masing, misalkan mereka membuat grup-grup kecil untuk menyelesaikan tugas, itu bisa kita kelompok-kelompokkan tentunya dengan channel dan permisinya. Misalkan grup itu hanya diakses oleh siapa orang saja dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan dengan fasilitas channel. Ataupun satu guru dia ingin membuat channel khusus yang tidak diakses oleh guru yang lain, oleh pelajar yang lain, oleh orang lain, itu bisa diakses dengan menggunakan fasilitas channel di Microsoft Teams. Oke, ini explore-nya silahkan nanti dieksplor. Nah, ini tentunya seperti di materi yang sebelumnya, ya kita berbagi file dan mengingatkan siswa. Misalkan ada siswa yang belum menyelesaikan tugas, itu bisa diingatkan dengan mention dan sebagainya ya. Oke. Lalu di Teams ini juga nanti kita bisa membuat rubrik untuk setiap penugasan yang kita buat. Mungkin untuk bagaimana cara kita membuat penugasan, lalu bagaimana kita membuat rubrik, nanti kita bahas di kursus yang keempat ya. Nah, dan terkadang sikap siswa di sebuah kelas itu beragam tentunya, karena dengan berbagai macam basic keluarganya dan sebagainya, tentunya ya berbagai macam sikap lah ya. Maka kita sebagai guru, sebagai owner di Teams tersebut, kita bisa memanage pelajar yang ada di Teams kita. Entah itu memute, membisukan siswa itu, membisukan itu dalam Teams ya, dalam artian dia tidak bisa komentar dan sebagainya, dia hanya bisa membaca gitu, ataupun menghapus gitu ya, ataupun kita berikan saran secara private, dalam arti khusus kepada dia, seperti di kursus yang kedua kita melakukan sebuah chat pribadi dengan seseorang begitu. Nah, ini contoh kita memanage pelajar kita di Microsoft Teams, di Teams kita ya. Ini misalkan dihapus ya, di mute gitu ya, kita klik aja titik 3 di sampingnya. Lalu dan tentunya kita bisa menambahkan aplikasi pihak ketiga, aplikasi lain ke dalam Microsoft Teams. Apa saja? Nah, seperti YouTube kita bisa tambahkan seperti yang saya contohkan di
channel materi panduan dan materi gitu ya. Lalu kita juga bisa menambahkan quizzes, Quizlet, Flipgrid, terus Kahoot dan sebagainya lah ya, bisa kita tambahkan ke situ. Ya, kayak ini tidak harus. Nah, ini pertanyaan tadi di awal. Jadi bagaimana Teams ini membantu kita dengan pelajar kita untuk bekerja bersama-sama secara online. Lalu bagaimana tim ini membantu kita, membantu pengajar dan pelajar untuk saling berkomunikasi yang efektif dan efisien. Oke, ini mungkin tinggal dibaca saja. Nanti ini tidak akan jadi penugasan di praktek yang ketiga. Nanti praktek ketiga ada khusus cara jenis-jenis prakteknya seperti apa. Baik, mungkin untuk penyampaian materi cukup sekian saja untuk pengenalan bagaimana cara bekerja sama antara seorang guru dengan siswanya, antara pengajar dengan pelajar. Kita lanjutkan untuk bagaimana cara kita praktek di kursus yang ketiga ini. Kita lanjut di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.